Pilih istri apa Dumeril? Pilih Dumeril aja. Oh, bahaya kalau yang apakah gara-gara itu ya dia sampai sekarang belum menikah? Secara pekerjaan mapan ya kan, rumah sudah punya sendiri, mobil punya sendiri ya kan, tapi kok belum menikah? Nanti kita bahas di belakang ya Pak ya. Iya. Angkat aku jadi murid. Saya jujur aja, saya baru kalau memang soal reptil saya baru. Kenapa kok tertarik reptil? Itu pertama kali dari warna. Dari kosmetik dulu waktu beli baby waktu sebatang kayak pensil gitu kecil, itu pun masuk di rumah, saya masukin di dalam kamar. Menciptakan suatu karya gitu, dan kalau misalkan Face in the World ya, itu memang rata-rata jarang yang mau dijual gitu loh, karena itu suatu prestasi kebanggaan buat dia, bukan begitu Pak? Betul. Iya. Halo guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini beda dari video-video sebelumnya. Hari ini istilah saya pribadi itu mau grebek kandang. Nah, seperti kita ketahui selain donasi berupa dana, kita juga menerima donasi berupa pet yang akan kita lelang amal. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu sahabat saya ini yang punya rumah ini itu menghubungi saya, dia bilang ingin donasi ke kami, ke PS Repindo, donasi pet, di mana petnya nanti akan kita lelang amal live. Nah, biasanya kalau ada hewan gini langsung dikirim ke rumah atau ada tim saya yang ambil ke rumahnya. Tapi kali ini saya ambil sendiri karena apa? Saya punya niat jahat. Saya mau grebek kandangnya. Kita ubek-ubek kandangnya, ada apa di dalamnya. Yang pasti ini sahabat saya ini salah satu reptiler berprestasi di Indonesia. Pialanya banyak, piagamnya banyak. Nanti kita masuk ke dalam, kita cek semua satu persatu, dan barangkali nanti ada petnya yang juga dihibahkan itu seperti apa. Saya ingin tahu juga petnya seperti apa ya. Yang pasti dia punya itu barang kontes semua. Cakep guys, tapi ternyata dia belum datang, jadi kita terpaksa nunggu. Saya kepagian, saya terlalu rajin orangnya gitu, menurut saya sendiri. Tapi sambil nunggu itu, saya akan sedikit mengenalkan profil sahabat saya ini. Dia belum menikah, jomblo guys, tapi jomblo keren ini, jomblo apa ya, berkualitas, karena di usianya yang masih muda ini, dia ini sudah menjabat direktur di salah satu perusahaan garment di Kota Malang. Oke, ikuti saya terus. Apa mau ikut saya nunggu? Saya kalau mau nunggu lama gini saya pingin ngopi. Oke, mau ikut saya ngopi? Enggak lah, enggak ada warung kopi di sini. Oke, kita tunggu dia ya sampai dia datang. Oke. Ya, oh iya, saya mau lihat dulu ada orang enggak, soalnya ada motor juga. Assalamualaikum. Sepi guys, belum datang, enggak ada. Biasanya ada temennya. Oke. Ternyata dia belum ada yang datang. Biasanya ada salah satu temennya juga yang di sini bantu tinggal di sini sama dia, tapi memang belum pada datang, jadi kita nunggu dulu. Oke? Saya mau loncat guys. Oke? A few moments later. Selamat malam. Janjiannya sampai jam segini, saya sampai kurung. Ya. Iya. Saya ada meeting saya malam. Oh iya, enggak apa-apa. Saya pikir belum datang, saya tinggal makan, ternyata rumahnya sudah kebuka, ada mama sama papa. Oh, ada mama sama. Iya. Ada mama sama papa. Ya ini guys, sahabat saya yang namanya Randi Kartika Yuda. Ganteng ya. Iya. Sayang jomblo. Oke. Jadi nanti untuk selanjutnya kita lanjut ngobrolnya di dalam. Oke. Ayo silakan Pak Kaye. Oh, iya. Rumahnya siapa coba? Misi ya. Iya, mari masuk. Misi, Pak. Yuk ikuti saya. Selamat malam. Sehat Tante? Sehat. Alhamdulillah.
cantik loh. Ini dulu waktu mudanya bintang film. Kok lo kelihatan aura kecantikannya. Ini papanya. Oh, aku ketunggu yuk. Saya keluarga mereka jujur aja, saya sudah akrab, kenal lama. Asyong. Ya, selanjutnya langsung ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, silakan kita ke ruang rahasianya Randi Kartika Yuda. Jujur aja ruangan di sini kecil guys. Tapi kalau isinya sempit, tapi kalau isinya dijual, kok sampai jam segini bosku? Ya, masih ada kerjaan. Oh gitu, ya direktur muda guys, saya yang jomblo. Next. Kita ngobrolnya di sini aja ya Pak Randi ya? Bebas. Iya, kita lesehan di sini aja. Ya oke, saya kalau duduk kursi takut ambeien saya. Sorry, tempatnya sempit ya. Oh, enggak apa-apa. Nanti kalau ini dijual kan bisa punya tempat yang lebih besar. Oke, apa kabar, sehat ah? Sehat. Long time no see ya? Iya. Berapa tahun ya? Oh, kayak baru dua hari yang lalu. Nah, saya lanjut ya guys ya. Tadi profilnya beliau, mumpung di video saya panggil beliau. Saya biasanya ye. Ini salah satu reptiler Indonesia yang punya banyak prestasi. Nanti kita bisa lihat lewat piala-piala yang sudah diraihnya. Tetapi di samping itu, dia ini juga pejabat sebagai direktur di salah satu garmen di Kota Malang. Jadi reptil ini hobi. Nah, yang akan kita kupas di sini awalnya dia main reptil, terus sudah berapa lama dan lain-lain. Ya ikuti terus ya. Oke, saya mulai lagi. Selamat malam Pak. Iya. Kalau boleh tahu ya awalnya tahun berapa mulai kenal reptil? Main reptil mulai 2009. Itu awalnya dikenalin sama teman kantor, berawal dari korsnik dulu. Dan saya tertarik ular itu karena dari warnanya. Awalnya kurang suka sama ular, bahkan ngeri ya. Sudah lihat ular itu dulu waktu kecil ditangkap-tangkapin sama di kampung itu kan udah lari. 2009 itu ya konstik warnanya bagus warna-warni. Terus ya dari situ masih belum berani piara. Akhirnya 2010 baru piara konsnik, beli baby konsnik di temen. lumayan lama guys ya, bahkan jujur aja lebih lama dari saya. Kalau gitu angkat aku jadi murid saya jujur aja, saya baru kalau memang soal reptil saya baru. Kenapa kok tertarik reptil? Itu pertama kali dari warna dari kosnik. Dulu waktu beli baby waktu sebatang pensil itu kecil, itu pun masuk di rumah, saya masukin di dalam kamar biara. Soalnya mama saya kan takut. Oh gitu. Terus tapi, awalnya beli? Tapi pertama kali bawa ular, kalau bersihin tetap bawa keluar kamar. Kamar. Itu beberapa kali udah ketahuan sama mama. Nggak boleh. Nggak boleh. Mama sampai sempat nangis. Oh gitu. Dia bilang ularnya yang keluar dari rumah apa mama yang keluar dari rumah. Wih, pertaulannya orang tua. Dari mana, mama atau ular? Terus akhirnya dapat izin orang tua itu? Nggak dapat izin sih, tapi tetap aja masukin simpen di bawah kolong tempat itu. Oh gitu, sembunyi. Terus akhirnya, mungkin itu ya salah satunya dia terpacu untuk setelah kerja dia beli rumah sendiri, ya, terus biar bisa bebas sama ular-ularnya. Masih panjang. Oh gitu-gitu, ya. Oke, kita dengar lagi. Awalnya suka dari warna-warnanya konstek ini, akhirnya kepingin nambah. Itu koleksinya saya ingat itu dulu cuman ada kenal seller itu
Savera dulu di Cilina. Oh ya Cik Lina. Halo Cik Lina. Di Cilina masih ingat saya ada beli Cream Cycle, ada beli Aneri. Terus juga waktu itu ada kayak lelang-lelang dari waktu masih ada Reptil X. Oke, saya potong. Saya tanya waktu itu sudah kerja atau Sudah kerja sambil kuliah. sambil Jadi, kuliah? income-nya juga masih kecil, jadi mau beli ular itu perlu perjuangan nabung beberapa berbulan-bulan. Kerjanya awal dulu apa Pak? Dulu nyambi kuliah sambil kerja di asuransi. Jadi pagi kuliah jam 7 sampai jam 2 pulang dari kampus langsung kantor. Jadi pakai uang sendiri guys, perjuangannya gitu. Jadi berkembang sampai sekarang. Nah, Terus? terus dari sana ketemu teman sama teman kantor tadi yang ngerin reptil, terus ketemu juga sama teman-teman lama juga, dia pemain ular juga, baru main ular juga. Nah, akhirnya dari ada beberapa orang itu kita bikin komunitas itu Soulmate. Kalau nggak salah itu tahun 2011, bulan 11 gitu. Berapa orang waktu itu komunitasnya? Itu berawal dari sekitar 8-7 orang, terus berkembang jadi sampai 15 orang, nggak banyak. Sekarang masih tetap ya? Sekarang nggak ada udahan. Loh, Nggak ada. Nggak. Ada yang pensiun, ada yang udah kerja di luar pulau, ada yang udah nggak ada kabarnya. Jadi udah nggak ada, tinggal saya sendiri, single factor. gitu. Jadi sendiri tapi tetap berjuang ya atas nama Soulmate. Fighter dia, guys. Buat cewek-cewek, cowok-cowok yang seperti ini yang memang harus dipertahankan. Istilahnya yang diraih. Kalau saya masih muda ya mau. Kamu mau sama saya? Jadi Ya. lihat dari punya teman-teman itu diajakin kontes-kontes, lu lihat ular-ular bagus-bagus kan, dulu ular harganya kan mahal, nggak maksudnya daya belinya nggak kayak sekarang ini kan gampang banget, maksudnya lebih daya belinya lebih gampang ya, orang mungkin cari ular-ular yang mob ya. Dulu cari ular mob yang biasa aja nggak kontes aja udah harganya udah mahal. Jadi dulu kalau lihat teman-teman punya ular kontesan itu kita cuman ngiler doang, cuman bisa ngeliatin kapan bisa beli ular kontesan gitu. Lah kalau saya tertarik ini kok unik Pak ya? Ini piala Grand Champion kedua, ini dapat dari kontes reptil Dewata di Bali 2018. Cakep guys pialanya guys. Handmade. Handmade ya ini. Handmade. Piala bergengsi juga. Kalau ngomong-ngomong soal handmade sama yang seperti saya pakai. Seperti kaosnya PS Repindo. Kalau boleh saya tahu kira-kira kalau ada kasih bocorannya, semua ini sudah keluar uang berapa Pak? Nggak tahu ya, soalnya kan belinya kan juga nyicil satu gitu. Jadi Yang paling mahal yang mana saya mau tahu. Apa ya? Mahal semua kayaknya dia. Mungkin kalau dibilang murah atau mahal relatif, cuman mungkin ada beberapa yang rare mungkin ya. Jadi di peredarannya di Indo mungkin Kurang ya. nggak ada, mungkin di bawah 10 ekor, bahkan di bawah 5 ekor. Boleh tahu yang mana? Ada beberapa mungkin kayak itu ular paling saya suka itu boa, di Dumeril boa. Itu mungkin di Indo udah nggak ada, 10 ekor nggak ada. Oh gitu. Apa yang paling disuka dari Dumeril boanya? Ini ular paling lama saya piara, ini mulai 2013, mulai dari baby itu Sampai segede itu. segede. Berarti kesayangan ya Pak ya? Kesayangan. Pilih istri apa Dumeril?
Pilih Dumbril aja. Oh, bahaya kalau yang apakah gara-gara itu ya dia sampai sekarang belum menikah. Secara pekerjaan mapan ya kan, rumah sudah punya sendiri, mobil punya sendiri ya kan, tapi kok belum menikah. Nanti kita bahas di belakang ya Pak ya. Iya. Oke, terus dari berarti total dulu berapa tahun ini? 2009 11 ya. 11 tahun. Ya 11 tahun. Wow. Lumayan, harusnya 11 tahun sudah punya anak loh kamu, anakmu. Cuman dia dia juga sekarang saya dengar ada project. Dia suka ini ya. Crossbreed apa hybrid itu? Ya crossbreed, hybrid. Cuman masih di kolibrit. Oh, masih di kolibrit. Tapi tidak menutup kemungkinan menginjak yang lainnya gitu loh. Dan salah satu yang saya salut sama Randi ini, dia itu tipe pekerja keras dan orangnya senang belajar gitu loh. Sebetulnya ada sih yang suka bantu dia, kebetulan masih kurang sehat ya. Istilah kalau di dunia kita namanya kiper ya. Itu juga maskotnya Randi Kartika Yuda sebetulnya, kipernya itu. Yang mungkin Septi ADC, mungkin yang ada yang pingin penasaran. Ya, ingin kenalan. Iya, gitu. Juga statusnya juga jomblo. Iya, statusnya juga jomblo. Oke, terus oh ya, yang selama ini apakah ini sedikit saya ingin tahu Pak, apakah selama main reptil ini adakah komunitas yang berangkatnya dari reptiler yang bergerak di bidang sosial? Belum ada ya. Belum ada ya. Selama ini mulai 2009 sampai sekarang adakah reptiler yang atas nama Reptiler Indonesia yang bergerak di bidang sosial? Kayaknya belum ada ya. Waduh, kok belum ada? Jadi selama ini Ya cuman ini kan dia baru. Berarti ada toh ya? Ada baru ini. Baru BS Repindo, alhamdulillah. Oke. Cuman sebelum BS Repindo belum ada. Oke, berarti alhamdulillah. Nah, kita istilahnya komunitas yang berangkat dari reptiler yang bergerak di bidang sosial. Nah, kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, gitu, saya ditelepon dia beberapa hari yang lalu, dia bilang dia mau donasi pet untuk dilelang amal, tapi petnya apa nanti aja, kita masih kulik-kulik dia terus aja. Rugi ya, saya sudah nunggu dari tadi, terus saya tanyanya sedikit, waktunya kita singsa dia sekarang. Oke. Kalau saya ingin tahu, kaku ya saya kalau ngomong Anda beliau, saya ingin tahu itu Dumbril buahnya aman kan? Aman. Bisa dihandle kan? Bisa. Ya, silakan Anda sebagai pemiliknya. Saya ingin tahu yang Nah, berarti BS Repindo ya pertama kali kegiatan sosial yang memang berangkatnya dari Reptiler Indonesia. Nah, waktu dirimu telepon saya mau donasi ke BS Repindo untuk lelang amal, sebetulnya apa yang mendorong mau donasi ke BS Repindo? Sedangkan banyak kan? Sebenarnya untuk jalur untuk donasi itu kan banyak sekali. Iya. Cuman ini kan saya juga menggeluti di bidang reptil, juga mungkin hasilnya ini juga saya
ada alokasi untuk memang untuk disumbangkan gitu loh. Ya ini pas kok ada wadahnya juga, BSR Indo ini sebagai wadah untuk menjembatani para repealer ini untuk berdonasi buat orang-orang yang membutuhkan. Dan saya juga lihat visi misinya juga bagus. Dia nggak cuman untuk tujuannya untuk segmen tertentu, jadi dia untuk berbagai, dia nggak mandang suku, ras, agama gitu ya. Saya jadi terharu guys. Jadi saya ingat, jujur aja waktu saya pindah ke Malang kurang lebih 3 tahun yang lalu, dia ini tahu kalau saya diam-diam suka berkegiatan sosial pakai dana pribadi. Nah, ini orang pertama yang ngajak nganter saya ke tempatnya, jujur aja, apa jalan apa itu? Daerah Jagalan. Jagalan. Nasi Nah, bungkus. waktu itu saya bagi nasi bungkus pakai dana saya pribadi, belum bentuk BSR Pindo ya. Terus waktu itu dia nanya, bilang, kok kamu sering keluar bawa nasi bungkus untuk apa? Saya bilang saya mau bagi nasi bungkus. Akhirnya dia ikut bantu, dalam artian juga dana guys. Kalau bantu biasa, kalau ngomong tuh ya janganlah, kalau saya bantu dana juga. Dia bilang oke, aku titip, dan dia nganter saya itu ke Jalan Jagalan ya. Daerah Jagalan. Membantu saya untuk ikut bagi-bagi nasi bungkus itu sebelum BSR Pindo berdiri ya. Ya, saya itu mulai ya kita mulai berpikir. Saya ingat waktu itu saya tanya, Mbok mau bagi berapa, Mbak, berapa bungkus? Saya bilang berapa? 10 apa 15? Saya 15. bilang, ya kurang, Mbok. Itu orangnya banyak, pasti dikejar. Beneran. Dikejar kewalahan. Turun langsung diserbu sama orang-orang, bahkan sampai kurang. Ya waktu itu saya jujur aja pakai dana pribadi, baru pindah, dan memang waktu itu kondisi saya lagi turun. Jadi saya berbagi itu pakai uang pribadi saya. Jadi masakan yang saya masak di rumah saya bungkus-bungkus, saya bagi ke orang lain. Jadi belum ada BSR Pindo. Ya, sejak itu mulai berkembang ya, kita alhamdulillah dipercaya teman-teman ya. Salah satunya ya ini ini tersangka utamanya yang bikin saya akhirnya terus bisa berkegiatan sosial, terpacu berkegiatan sosial. Ini salah satu orang yang memang mendorong saya untuk tetap ikut berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan gitu. Sorry. Nah, terus sejauh ini saya mau tanya, kan mengikuti mulai BSR Pindo berdiri sampai sekarang ini apa ya, ada masukan, kritik, saran, atau terus mungkin ada penilaian apa perkembangannya sampai sekarang? Aku lihat sih perkembangannya cukup cepat juga ya. Maksudnya bahkan saya dengar perkembangannya bikin bangun yayasan. Saya mau bikin anti juga. Ya cuman mungkin harapan saya sih ini kan masih terpusatnya di Malang. Mungkin nanti bisa ada dibangun, mungkin ada regionalnya. Sudah ada, Pak. Nah itu bisa supaya bisa aktif, kemudian bisa merata gitu. Halo, regional Surabaya, Sumeneb, terus mana lagi? Surabaya, Sumeneb, Mojokerto, Boyolali, Solo, Jogja, silakan. Ini maunya semuanya aktif, jadi jangan di Malang aja yang tampak ya. Oh, Jakarta itu juga bahkan misalkan seperti ya sekarang kan ada jadwal mingguan live untuk amal, mungkin ya cuma dari Malang aja, mungkin saya dari kota lain. Oh gitu guys, ayo regional ini ternyata dari donatur ya, saya bilang donatur BSR Pindo pingin dari kota lain juga ada, gitu ya kan ya Pak ya, oke. Mungkin dari Surabaya ke Budi nanti bisa live joget-joget, atau Om Tatang dari Boyolali nanti saya ingin lihat Om Tatang joget-joget nanti. Kualat guys. Mas Tatang kan baru sembuh guys. Iya. Terus ada kritik Pak mungkin? Nggak ada ya, yang pasti sambil jalan nanti ada pemenang ya. Oke. Nah, yang saya pegang ini tahu apa ini? Ini apa? Kura-kura guys. Betul. Polpiton pahit ini ya? Pahit. Saya sendiri sebetulnya suka, cuman
kurang gede. Saya kan mainnya di retik. Oke. Kalau ball python ini asalnya dari mana ya Pak ya? Saya kurang paham soal BP. Kalau ball python sendiri dari Afrika ya. Dari Afrika, tapi kan sudah bisa dikembangbiakan di. Oh gitu. Ini jantan apa betina Pak? Ini betina. Betina, iya. Lihat badannya montok kayak saya. Montok kayak saya. Apanya Pak Randi untuk ini kayak gimana? Intinya, sorry. Ini apa akan terus lanjut? Kalau misalkan suatu saat istrinya ngomong jangan piara ular kayak mama. Ayo. Ya saya sih kedepannya pasti bikin farm sendiri. Harus bisa sendiri dari rumah. Amin. Karena ini keterbatasan. Jangan ngomong terbatas loh. Sudah punya rumah sendiri, mobil sendiri dan punya kedudukan yang oke ya. Saya bilang direktur muda ini. Pak, ini BP-nya nanti masuk celana saya Pak. Saya jujur aja kalau untuk hewan kecil gini agak geli. Apa nyetret? Loh, enggak yo. Oh enggak, dia kagetan guys. Cantik ya sebetulnya, warnanya juga. Terus untuk perawatan nih kayak gini susah nggak Pak? Beda nggak? Saya kan piara retik. Kalau untuk BP lebih mudah mana retik? Lebih mudah karena dari segi lebih mudah BP karena dari segi size saja kan lebih kecil. Oke, untuk size. Mungkin dari kalau retik kan size-nya gede. Sekali bersihin kan lumayan berat itu potong-potong. Segi makan juga lebih irit. Terus soal ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh selama ini sih khususnya kalau di Malang cenderung orang mikirnya dingin kan. Iya. Tapi sampai saat ini sih bukan jadi masalah yang serius. Oh. Sorry guys. Nakal ini. Kalau sakit Pak, selama ini gimana? Paling kalau sakit diobati sendiri atau kalau pilek jarang, paling pencernaan. Ya pencernaan ya. Kenapa rata-rata pencernaan ya? Saya retik juga pencernaan rata-rata ya. Biasanya dari pakannya sih. Kenapa pakannya? Mungkin kotor. Selama ini kan setahu saya tikus putih. Kotornya dari mana? Kan nggak tahu juga kan itu tikusnya juga kan dari mana. Juga kan kita nggak bisa deteksi. Yang saya mau tahu juga dari semua ini 1 bulan keluar biaya berapa Pak untuk makannya? Makan ya, belum biaya lain-lain ya? Nggak banyak sih karena kan saya kan mayoritas di sini ball python sama corn snake. Di pakannya kecil-kecil, kurang lebih sebulan 1,5 juta untuk pakan aja. Oke, belum biaya kiper orang ya. Kalau total semua kurang lebih 3 juta ya Pak ya? Ya 2,5. Merendah dia guys. Dia takut tidak ada pajak kok Pak di sini. Oh tapi ini bisa jadi ide guys. Gimana kalau kita bikin pajak khusus untuk reptilan? Kayaknya masuk juga ya Pak ya. Cinta berosa Indonesia. Terus selain BP di sini boa. Sama corn snake. Kolubrid ya. Kolubrid kan macam-macam ada. Corn snake, KS ya. Kalau boleh tahu kolubrid yang paling disuka, boa tadi sudah ya ini ya. Ini BP. Kalau untuk kolubridnya yang paling disayang apa? Paling disuka ya? Paling tetap corn snake ya. Soalnya awalnya kan saya suka reptil dari corn snake. Saya kan buta ya Pak ya. Corn snake itu jenisnya macam-macam juga. Macam-macam juga, mobnya juga banyak sama ya mirip kayak BP dan mob. Oh gitu. Boleh tahu yang mana yang paling idola? Paling idola. Corn snake-nya. Yang ini corn snake juga. Corn snake. Tessera. Albino ya, Amel Tessera. Amel Tessera. Kisaran berapa ini? Kisaran kurang ngerti ya sekarang ya. Jangan ditutup-tutupi. Mungkin sih sekitar 2,5 sampai 3 juta. 2,5 sampai 3 juta guys. Ya. Kalau saya punya ini 4 aja bisa beli motor 1 ya. Bisa.
Bapak punya Kalau berapa Pak? Motornya berarti di bisa- sini isi motor semua guys. Kalau dibeliin dawet bisa buat renang. Bapak mau renang sama dawet? Kalau ini berapa? Kalau pahit mungkin pahit sekarang lagi ini Naik ya? lagi naik daun ya. Bisa di atas 10 ini ya, betina kan? Ya bisa. Bisa di atas 10 tuh. Bayangin guys, dalam kamar ini sudah isi motor, mungkin sudah isi mobil ya, senilai mobil dalam sebetulnya kalau mau saya kulik-kulik semuanya. Cuman selama ini dia kan tidak mau buka guys, itu tadi takut kena pajak. Ini juga Tessera ya, Tessera juga. Tessera cuman beda jenis. Ya. Ada berapa jenis Pak untuk BP? Ada berapa mop di sini? BP Punya mungkin berapa mop? ada sekitar 30-an ada mop ya. Mungkin kalau dari total BP-nya 60 ada, 60 ekor. BP 60 ekor guys. Terus untuk konsneknya Konsnik ada berapa mop? Berapa ekor? kalau konsnik mopnya aku lupa ada berapa. Kalau jumlahnya mungkin sekitar 20-an. Sudah 80. Tuh, ya. Oke. BP? BP nanti kan 60-an. Oh, BP 60 sorry. Boa Bawa saya nggak banyak, cuman saya tinggal Dumeril aja ada 3. ada 3. Ada 3 Iya, Dumeril. kurang lebih 80 sekian ya. Ya. 80. Terus yang project crossbreed hybridnya tadi Ada 15-an. tuh kan wis piro guys, wis berapa, sudah berapa guys. sensus penduduk. Oh iya dong, saya harus tahu asetmu berapa ya. Menurut beritanya, waduh bukan beritanya, ini teman-teman reptil yang ngomong, katanya boa itu nggak bisa campur dengan ular-ular yang lainnya. Ini kok bisa satu ruangan? Memang kalau biasanya orang-orang bilang kan piton nggak boleh campur sama boa. Memang bener ya, lebih rentan sakit ya, mungkin karena virus IBD. Cuman mungkin kalau kenapa kok saya masih campur ini, saya lihat untuk di boa itu lokality kok lebih ketahanannya kayak lebih kuat ya. Itu alasannya. Boleh kasih bocoran Pak, yang mana hasil hibridnya apa crossbreed? Cross itu karyanya Pak Randi. Saya ingin tahu, penasaran. Itu apa, dikawinkan sama apa? Iya. Nah, ini yang hasil karyanya dia. Bisa dijelaskan ini apa, X apa? Ini super jungle, jadi indukannya jungle corn. Udah bapaknya udah hybrid, kawin sama king snake. Jadi motifnya juga jadi unik ya. Free handle. Iya, motifnya aneh ya. Kayak apa ya? Batik ya. Iki KS dah. Hybrid, Hybrid apa ini? super jungle. Jadi indukannya bapaknya sendiri udah hybrid, kawin sama king snake. Jadi setengah cosmic king snake kawin sama king snake. Cakep ya guys ya. Berapa ini Pak? Ini nggak ada pasarannya, jadi dikip aja. Oh gitu Iya. ya. Ya memang kalau penghobi ya, kalau dia sudah menciptakan suatu karya gitu, dan kalau misalkan first in the world ya, itu memang rata-rata jarang yang mau dijual gitu loh, karena itu suatu prestasi kebanggaan buat dia. Bukan begitu Pak? Betul. Iya. Kesulitannya tingkat kesulitannya apa? Yang pasti saya tahunya kalau sudah main-main yang kayak gitu itu pasti mati ya. Bukan, resiko infertilnya tinggi. Oh gitu. Jadi telurnya nggak, telur cuma nggak dibuat. Paham tadi nih. Nah ini cakep, lucu guys. Ini juga hasil breedingan sendiri juga. Ini apa ini? Jadi indukan mosaik. Mosaik apa itu Pak? Mosaik jenis king snake. Oh KS. Terus sama
sama proxy. Proxy itu apa? Proxy itu Kingsmic juga. Oh, KS juga. Ih, lucu ya. Berapa Pak? Nggak ada pasaran ini. Padahal saya sudah siap loh guys. Dia ngomong berapa, sekarang saya keluarkan uangnya. Berapa Pak? Nggak dijual ini, nggak dijual. Lumayan guys. Cakep tapi. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Cuman saya yang mau tahu yang belum kita tanyakan. Saya kesini kan mau naik. Itu tadi nage yang seperti yang mau didonasikan itu. Boleh tahu Pak? Yang apa? Ini yang mau saya donasikan. Kita minggir dulu. Jenis ball python ini anakan sendiri dari indukan spider kawin sama kaliko. Judulnya apa nanti Pak? Judulnya spider kaliko. Spider kaliko. Iya, sampingnya udah kelihatan ya. Saya sendiri nggak ngerti BP kan. Ini apa? Atasnya lebih ke gold. Nah, yang ini pejuang beat. Jangan lupa ya, ini nanti masuk lelang amal. Pantengin terus. Kita jawab kan hari Kamis. Ya, Kamis ya. Ini jantan apa betina? Jantan. Kalau untuk BP, saya mau tahu kalau untuk BP untuk breedingnya butuh waktu berapa? Umur berapa dia? Paling kalau jantan kalau saya ya Iya. minimal 2 tahun. Dengan bobot minimal 800. Kalau betinanya paling nggak 1,2 kilo. 1,2. Kalau jantan 800, umur 2 tahun. Minimal 2 tahun. Matang siap. Oke, terima kasih sebelumnya ya Pak ya. Kayak gini kan saya bahagia. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi mau ngerampok lagi kan nggak apa-apa ya Pak ya. Ya paling saya nggak temui lagi. Iya. Oke, terima kasih kalau gitu, kalau nggak temui ya ngomong sebelumnya ya, Dulu ya. biar saya nggak kesini ya, nggak nunggu gitu loh. Tapi nggak sia-sia. Saya tadi nunggu mulai jam 6. Saya nunggu mulai jam 6 sampai baru ketemu jam 9. Oke, tapi nggak sia-sia perjuangan saya guys. Oke, saya tadi sudah kayak harus keliling jalan-jalan minum kopi dan lain-lain, akhirnya dapat yang seperti ini. Ini juga nanti masuknya nanti ke kas BS Repindo untuk menunjang kegiatan sosial kita. Oke, jangan lupa sebelumnya like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya konten YouTube BS Repindo. Bukan begitu Pak Randi ya? Betul. Oke. Akhir kata mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya mungkin buat teman-teman BS Repindo tetap jaga kekompakan, terus maju terus. BS Repindo itu tadi bisa muncul regional-regional baru, mungkin bisa supaya bisa di seluruh Indonesia ini bisa merata. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Oke.